Nah, kita udah sampai di Batu Angke-Angke di Rumah Gadang ya. Sebenarnya Batu Angke-Angke ini bersifat magic. Ini suasana di dalam rumahnya. Ada jual souvenir juga. Ada galeri ini baru, dulu nggak ada. Nah, itu batunya. Mengangkat batu angke-angke. Assalamualaikum. Duduk bersimpuh di depan batu. Batu Minang tuh Indonesia gitu. Minang lah. Gue nggak tahu betul kalau seandainya bahasa Minang ada yang nggak ngerti gitu kan. Terus Minang sih. Ibu orang Minang deh. Ibu orang Wak. Padang asli. Ibu saya lah pemain bulan kayak. Yang pernah mencoba. Kak lah kemana? Kak terangkit dulu kak. Alah. Terangkit kayak berarti lah mau ulang sini kak. Nah jadi itu bu pak yang namanya batu angke. Jadi nama batu angke le tahu ibu deh tuh. Angke itu kalau bahasa awak kan yang dengke kan apa? Batu yang dengke. Nah, yang jadi pertanyaan awak, basi batu itu angke kan gitu. Iya. Jadi batu angke kok bu, kak, bareknya selalu berubah. Di situ nak tuh barek normal bu. Kalau seandainya pak ya, kok batu benda mati kan pak? Iya. Misalkan sore timbangan kok, pak timbang bareknya. Tamu pak timbang bareknya 5 balik kilo. Siapapun yang nimbang setelah itu bakal tetap 5 balik kilo kan pak. Mungkin tidak berubah jadi 100 kilo dengan benda yang sama. Tidak mungkin kan kak ya. Soalnya benda mati itu beratnya sama, masanya sama. Kalau itu logika awak ya pak ya. Tapi di batu angke-angke bukan seperti itu kak. Barek batu angke pun selalu berubah. Kadang bisa 1 kilo, 100 kilo, 50 kilo, 20 kilo. Tergantung mbak motivasi dan sugesti seseorang. Bukan sarana terkabul dan mengabulkan. Itu yang pertama. Ya mbekku bapak kakak ibu anggap oh terangkit terkabul niat ambo. Iya. Tak terangkit lah terkabul gampang mana terangkit apa. Ya kan cek ibu calon jadi presiden kok 2000 sekian kan. Terangkit jadi presiden bukan enggak kayak gitu. Jadi hanya sebagai media motivasi dan sugesti. Yang keanehannya tadi bareknya selalu berubah tergantung mbak motivasi dan sugesti awak. Misal nih ndak terangkit sama pak jangan bapak bantu putus asa gitu mungkin lu makan malam lah kan panik nyetir dari tadi atau pak jadi jangan dibawa ke mama pikirannya pak ya jadi tetap positif thinking seperti itu ya pak. Nah untuk sejarah batu angke-angke dulu batu angke-angke dapet 500 tahun yang lalu kan dapetnya di bawah tonggak tua kok. Nah dulu lokasi pendapatnya itu emang di Siko pak dulu kan enggak seperti itu loh bu. Dulu Siko kayak hutan belantara. Iya hutan. Kan? Ibu dulu pernah ke SMA hutan. Bukan seperti yang kini. Kalau ini kan udah perkampungan. Dulu itu lokasinya hutan belantara dan batu itu dapet lewat mimpi kepala kaum suku Piyang namanya Datuk Bandaro Kayo. Nah kalau seandainya orang dulu kalau mimpi sekali 2 kali mungkin biasa mana bu. Tapi kalau sering mimpi yang sama sampai 3 kali berturut-turut orang dulu tuh yakin kalau itu sebuah pertanda pak. Jadi di mimpi itu disuruh mencari benda itu ke lokasi itu gitu. Jadi Datuk Bandaro Kayo tadi selagi kepala kaum suku Piyang sama kaum tadi dicarilah benda itu siku pak. Persis dapet di bawah tonggak tua itu. Tonggak tua berarti tonggak pertama pembangunan rumah gadang. Ini nama tonggak tua kayak. Nah, pas di tonggak tua itu, pas proses penggalian, bapak lihat tabayang bentuk jari yang apa atau abang? Tabayang kan? Inyo cie tapi bisa dibalah dulu kan. Nah, dulu posisi dapet batu angke-angke seperti belahan jengkol kayak gitu kan. Nah, kayak gitu pak. Iko posisi bagian atasnya bu. Iko bekas panculan pas dapean batu iko. Kalau iko tulisan Allah dan kalimat Muhammad. Iko dapet emang lah model iko kak tanpa diukir-ukir atau dicat sama sekali. Dari dulu emang seperti iko. Baca mungkin nak indah, bokir indah dari dulu emang kayak gitu. Nah mungkin ibu apa heran yo. Kalau sabana batu ini kok tembago timah meh nak, nah, kan emang aslinya dapet lah bentuk itu.
apa jenis bendanya nggak bisa diketahui sampai kini, apakah ini tembaga, batu, timah atau apa gitu ya Bu ya. Nah ini posisi bagian ate. Kalau sabalah lai bentuk kepingan jengkol tadi nak Bu, sebalah lai makin digali makin masuk ke dalam perut bumi Pak. Jadi dapetnya cuma satu bagian aja, bagian yang mukul itu aja. Ya sebenarnya majan awak supaya ndak apa Pak serakah. Kok kalau ada cek lagi buka cabang di Padang gitu kan. Cabang lo tangkek di Padang tuh nak ada sayang Nah itu. Jadi cuma dapat satu bagian. Kalau satu bagian lagi semakin gali masuk ke dalam perut bumi gitu ya. Itu sekilas tentang sejarah batu angke-angke. Soalnya beko takutnya ibu-ibu kan rata-rata kan banyak yang baru pertama kali ke Siko. Beko nak digalehan sejarahnya, mengai ibu pengen angke batu nak ngerti maksud dan tujuannya apa kan? Angke batu lo, beko nak Bu. Nah kayak gitu. Jadi hanya sebagai media motivasi dan sugesti kayak gitu. Nah ini yuk masuk ke caronya ya Bu ya. Beko ibu atau Pak bisa celek ke belakang sama Bu Pak. Nah itu tata tertib apa caro mangke batu angke ya Bu ya. Ini cetek lagi coba ya. Yang pertama nggak tahu tuh niatnya apa. Mudah-mudahan terangkat ya, kita lihat aja. Tangannya deh. Tangan. Lagi fokus konsentrasi. Berapa? Sampai dia. Anggap saya kakak mangke waktu bilang ada rumah kan sama ada. Jeniak dia nak beta. Nama ada. Ini ya kalau bare itu malah ke Bu. Sekarang yang kedua. Beda-beda. Teh dasi ya. Tipu di Siko itu. Mudah-mudahan terangkat ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Bisa Om deh. Barek mana pas mangkit tuh enggak pas awal-awal tuh enggak teh. Pas awal-awal mangkit terus ada barek enggak ada dari situ. Wih, alhamdulillah ya Allah. Kini coba lu tangkik nak ya. Kau nak tangkik di sini balik. Nak lama gitu. Tarik ke belakang naik ke atas paha. Bapak-bapak lagi mencoba mengangkat batu tanpa ada niat, tanpa ada niat, susah ngangkatnya. Jadi niat kita lah menjadi motivasi untuk bisa mengangkat batu. Akhirnya sesudah keingintahuan kita hari ini ada yang terkabul, ada yang tidak terkabul, semuanya tergantung balik pada usaha kita. Semuanya hanya cuma motivasi aja.